yang pertama. Oke, sementara dari Indonesia Ruby-nya yang XP. Oke. Aranda yang pakai Ruby. Match up bersama dengan Hilda. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Tapi untuk power di early udah jelas lah ya, Hilda akan unggul banget dari laning dan jalannya. Paling lawan Glue lah yang susah kalau Hilda. Oke. Sabar dulu. Sabar dulu sebentar kan kawan. Ini ngelap HP terus ya lihat. Mungkin tangannya basah, kan ada tipe Oh, iya, orang yang benar, tangannya tuh kan benar. suka keringetan. Iya benar. Dia tegang gak sih? Iya pastilah. Jadi bawa nama negara Lawannya Indo lagi kan. Bener, salah satu region unggulan di Mobile Legends kan. Iya. Ya apalagi gue ngerasa dari mereka juga pengalaman mereka nggak bakal sebanyak Indo nggak sih untuk dari turnamen internasionalnya. Iya benar. Dari lawan mereka Scream, Achievement. jadi kayak tegang semua wajar lah ya. Cuman yang paling kiri doang ini loh. Yang tegang yang lainnya nggak ngelap kan. Chill. Yang lainnya santai. Oke. Nggak Ini saya kena apa-apa. prank terus hari-hari ya. Benar. Tapi untuk keseruan di ketegangan, panasnya game yang pertama ini harus kita redam dulu sebentar ya. Harus ya. Ini yang sebelahnya agak demam kayaknya. Kecil. Sementara dari Ini jujur ya, ini tegang sih. tegang Kayak atau lelah. maksudnya kayak ya semuanya kayaknya, tapi kayak biasanya kan ada yang masih chill, bercanda gitu ya. Ini pasti terpressure sih jujur. Kadang ada peraturan yang pause dia nggak boleh ngobrol. Iya tapi kan kayak senyum gitu. Oke. Serius Mungkin banget mereka fokus lagi nggak sih, fokus. Ul? Iya lagi Lagi nyari ini fokus. masuk ke apa cakra. Bener, mereka langsung menjadi hero-nya masing-masing. Iya gitu. benar. Aku adalah Ruby dan Ruby adalah Aran Bener, lawannya adalah Hilda. dan Hilda Dia adalah. mungkin langsung mikir equip gitu-gitu loh. Ya gue harus kemana dulu, harus pattern. gimana. Ya gue iya kan, soalnya kita jarang kan ngeliat Hilda sekarang di EXP kan. Kebanyakan patternnya akhir-akhir ini muncul di ROM. Gak bakal jauh sih, sama kayak Aran waktu dulu jago main Hilda. Nah justru kan karena dia hatam gitu loh dengan Hilda EXP, harusnya udah membaca gak sih? Bakal kebaca mungkin, tapi nggak bisa dia apain. Maksudnya ya kayak Hilda being Hilda, Iya, dia benar. akan clear, dia akan jalan dan Ruby-nya akan belum selesai clear. Even Ruby-nya ikut jalan, gua rasa dia nggak bisa bantu banyak sih kena Hilda. Power Hilda di awal kan memang kuat banget ya. Ya mungkin 1-2 lah Hilda. Kayak dia bisa mancing 3 orang loh untuk nge-punish dia. Yap. Itu pun masih bisa kabur menurut gua. Nah ini Leonardo. Bang Savage nih. Wah, tadi sempat Savage ya. Leonardo ketika pakai Grincher Iya, di iya. match pertama yang mereka berhadapan dengan Vietnam. Ini lagi berkomunikasi tentang apa yang sebetulnya terjadi. Sabar teman-teman. Oke. Dan akhirnya kita ngeliat POV. Didak sudah semakin dewasa ya saya lihat-lihat ya. Dulu Kelihatan masih bocil lah. Iya tapi maksudnya lebih ya udah 2 tahun lebih. Iya, terlihat lebih mature. Iya dikit. Tapi pasti lebih matang juga gak sih dari gameplaynya. Harusnya kan Dan kebetulan juga mereka udah lama bersama-sama kan untuk as a team ya. ya as a team ya, kayak Royal Milk, Dax, Benny, Sanji, Kid X. Harusnya sih chemistry-nya udah kuat banget. Iya, ini kan dulu inget ya kayak ada 2 Sanji di mid sama Sanji di gold. Ya, ingat. Ini salah satunya Sanjinya. Makanya nih gue penasaran nih gameplaynya se-improve apa ya. Karena kita belum dapat Myanmar berarti ya di hari ini. Belum. Soalnya Myanmar tadi main sekali doang. Pas kita lagi Indonesia sama Filipina. Tuh lawan Mereka tuh Malaysia. jalan bareng, main bareng. Dan ternyata diturunin ke bronze match 3-1. Ya. Gue penasaran dengan gameplay yang akhirnya berubah lagi sih dari teman-teman Indonesia ya. Maksud gue ketika udah punya satu pakem yang bagus, kenapa gak dicoba lagi gitu loh. Tadi Uranusnya sih oke ya. Di game pertama kan? Iya, Kabuki. Di match pertama, kan? match pertama, Iya, game pertama. Kabuki. Dan ini keluar lagi kan, berarti Uranus buat Kabuki nih. Ya, ada Isansi juga kan? Tapi ngomong-ngomong Uranus ya, tadi juga sempat ada Uranus jungle loh dipakai sama Myanmar. Wow, jungle. Oke. Tapi kalah. Bisa sih, ngeliat dari Uranus jungle juga gua rasa konsepnya ya kayak jungle tank gak sih? Bedanya gak ada utility-nya. Dia akan tabrak. Sebenarnya nggak pertama kali kan, dulu mirip-mirip juga Baxia gak sih? sering kan muncul beberapa kali lah. Iya. Gak sering sih, maksudnya ada beberapa kali Oh, muncul. dulu jagoannya Uranus jungle tuh ada di timnya Leonardo malah. Iya ada. Jadi saya bahas yang main grok damage kan. Ada Lord. Ada Lord, abis itu turun ke ini
Fearless. Bener. Waktu dulu sempat dipakai sama timnya Leonardo juga, Lord High. Lord High bener. Tapi dia memang Uranusnya banget global, anak Uranus global banget Uranus. Anaknya Uranus adalah High dan High adalah Uranus kan. Dulu gue pernah coba kan, kayaknya Uranus Jungle bagus nih pasti pakai sama dia. Terus apa yang terjadi? Gak bisa, ternyata pas gue cek lagi, gue lihat kok nih orang jago banget main Uranus. Power ya. Gue buka profilnya Global Uranus, memang dia tapi hatam. kayaknya ada remake sedikit ya. Oh, ada something happen ternyata kawan-kawan ya. Tuh lagi. Sabar. Lagi. Harusnya drive-nya sama sih. Harusnya sama, bakal cepet sih harusnya nih. Ya, harusnya cepat. Bandnya biasanya asal aja, yang penting picknya sama. Betul. Tapi band kayaknya iya sih bisa dicepetin ya. Bisa dicepetin. Tapi harus sama deh kayaknya. Ya, bisa. Harus sama. Harus sama. Kalau ingat. Yang kayak tadi aja berarti band ya, samain. Okay. Ntar jangan band ya Samjin, jangan. Ulang lagi nanti. Ulang lagi kita remake terus ya. Ulang lagi terus. Oke. Kalau pencet bang, gitu ulang lagi ya. Masalahnya gini loh, ketika hero farming lawan hero farming, gue rasa siapapun tim yang lebih ngenakin dia itu yang menang. Jadi nggak ngaruh hero farming ya. Nah itu yang udah kita bahas juga tentang tim Philippines kan. Mau apapun gold lane-nya, mau apapun junglernya, kalau memang enablernya ini bisa enakin. Bisa berjalan sesuai rencana ya bakal enak. Ya. Itu makanya combo Rom sama EXP terutama kan titik tumpunya. Ya sih, gue lumayan setuju kayak yang penting kasih space. Karena kalau farming gue rasa semua pro player ya jago farming sih. Ya itu udah bare minimum gak sih? Iya. Dan oke. 2 kali kita kena prank lagi. Oke. Nah, kayak tadi gue bilang semua kita kena prank produser berapa kali? 2 kali. 2. Satu lagi kita dapat piring Cantik. tuh. Sabar ya. Ini perebutan prospek karena menegangkan loh. Benar. Soalnya kan oke lah kalau udah grand final, kalaupun misalkan siapapun yang kalah, setidaknya tetap bawa medali. Ya. Di sini, ini nyesek banget loh. Keempat gak dapat apa-apa. Perunggu atau? Iya paling nanti dapat ini doang. Karangan bunga, kalung bunga nanti. Bener. Biasanya. Mau saya terusin nggak? Jangan. Oh ya. Oke. Biasanya. Cuman ya itu. Tapi ya jadi perjuangannya kayak nggak terasa gitu loh. Memang orang semua ngelihat. Cuman karena nggak ada yang dibawa balik jadi gimana gitu ya. Itu ya pokoknya yang terbaik lah untuk di bronze match ya. Terbaik untuk Indonesia juga pastinya. Jaketnya bagus ya. Satu dong. Mau ya. Jaket timnas nih. Iya. Pakainya penuh kebanggaan. Saya caster timnas sih nggak boleh masuk ya. Nggak bisa ya. Ya udahlah. Oke. Tapi kayaknya udah beres tuh. Udah mulai mau masuk harusnya ke gamenya juga. Udah di loading screen. Dan Land of Dawn akan memanggil 2 negara ini untuk saling bertemu. Indonesia dan juga Myanmar di satu kesempatan terakhir untuk bisa membawa pulang medali perunggu setidaknya. Yap. Do the best, ingat ya. Lakukan yang terbaik. Kita hanya bisa mengawal, hanya bisa mendukung. Dan mereka lah yang akan membuktikan kelayakan dari Indonesia atau Myanmar yang ternyata bisa untuk mengungguli dari bronze match kita. Oke, ini dia. Untuk match up-nya berarti Uranus bakal ketemu sama X-Bird nih, Lip. Oke. Tuker ya? Oke, Aranda sudah mulai maju. Udah backupan yang dilakukan oleh Widi, Jet Kundo. Tapi Arkar masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan secara instan juga. Tapi seenggaknya udah mulai ngebuat dari Arkarnya gak terlalu luasa nih. Dan wow, tabrakan kembali terjadi kali ini di Yehaskiel. Puncture dimainkan dan First Blood diamankan oleh Kongsat. Wow, itu dia. Seperti di Javu. Ya kejadian yang mirip ya. Dikejarnya juga sama Lancelot lagi. Dan ya harus hati-hati mungkin dari Yehas. Ketika Widi yang gak sama dia, udah mulai lebih aware sih. Kayak bakal ada yang bisa geng ke arah dia, ada yang bisa punish dia. Apalagi ini Kimi continuous damage yang pasti dan Aranda dipukul mundur. Wah, dipentung ya nih pakai Art of Hunting juga. Oke, Yeskiel tadi udah ke-trigger dari flickernya tumbang, tapi ya ini yang bahaya. Ada memang interval waktu yang cepat juga ya dengan adanya Flying Cloud yang ngebuat dari Yeskiel bisa nge-reach ke arah mid lane itu dengan cepat. Tapi ya continuous damage ini tadi yang disinggung sama Lim, ini ngebuat akhirnya ada cicilan terhadap platingan turret yang hampir full sisa sepertiga. Wah itu gold tuh banyak juga sih, lumayan ya. Untuk snowball di awal bagus dan lihat dari goldnya. Unggul sekitar hampir under 1000 memang. Tapi ya dengan hero-hero kayak gini oke sih. Masalahnya kan experience-nya ya. Experience-nya bakal lebih enak lagi dan setup Kara Turtle nih. Cepet banget langsung loh.
Ya, Dari Kaung dia cuma narik aja sih sebenarnya, nggak bisa terlalu komit juga. Nggak mau ini ya, nggak mau ngasih kendor ya. Tapi udah mulai berkumpul juga 4 pemain dari tim Indonesia mencicil keberadaan dari seorang Mincon di sana. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Leonardo sudah mulai turun kembali untuk bisa membantu. Tapi seenggaknya kali ini 5 versus 5 ternyata di turtle yang pertama. Lihat bagaimana Arkar mendapatkan 1 poin kill terhadap seorang Widi. Dan bahkan di head-to-head kali ini terangkat sudah dengan laser flare. Tapi Arkarnya juga menjadi pertukaran nyawa 1 untuk 1. Tapi double kill dari Leonardo. Dan ternyata Retribution dia berhasil untuk diamankan oleh sosok Lancelot dari Kaungsat. Itu dia. Pas ya tadi timingnya, memang objektifnya beda sih Ul. Yang satu ngejengkil, yang satunya lagi ngejarnya turtle. Jadi ya wajar banget tadi dari Kaungsat yang dapetin segi turtle yang pertama. Tapi gak masalah karena lihat dari goldnya. Ini tetap tipis-tipis saja Aranda. 1 hit terakhir bisa ditumbangkan, nampaknya nyaris sekali flicker di waktu yang tepat. Aranda masih bisa selamat. Oke, Aranda masih aman dan bahkan ngebuat dari Arkarnya harus tumbang untuk kedua kalinya. Ini menjadi sebuah bayaran yang cukup worth pastinya untuk Indonesia setelah mereka kehilangan turtle tadi. Dan sekarang dari segi poin killnya udah mulai imbang. Mengejar juga nih untuk ketertinggalan yang sempat dialami. Iya, itu nyaris banget tumbang tadi Aranda. Dia flicker telat dikit, kena basic attack sekali hilang itu. Tapi seenggaknya tempo atau ya pace yang diinginkan oleh Myanmar kembali turun ya. Ya. Mereka nggak menguasai pertandingan seperti di early tadi. Sky Pierce item pertama Ul. Wah, pakai ini lagi sepatu penet ya, pakai Arken ya. Iya. Dia benar-benar ya karena butuh gak sih buat jawaban gimana cara ngecicil ke Leonardo-nya. Tapi kok Kimi selalu pakai batu itu. Iya. Kayak tanggung aja mau sepatu defense, gak kuat juga. Jadi mendingan sakit banget Soalnya aja. dia udah purify kali. Beda kalau misalkan mungkin flicker terus ketemu sama Chow, mungkin tough boots bisa jadi pilihan. Bisa. Sementara di top lane lihat Xborg versus Uranus nih kayak keras lawan keras loh sebenarnya. Iya, dan Widi hati-hati, ini continuous damage dari Mincon sangat mengerikan. Ini nih di top lane. Tapi kalau kembangin Leonardo ini hero DPS loh. Enak buat Leonardo berarti. Kimi Enak. Xbox. Tinggal ini aja gak sih dia nanti Blade Armor. Oh iya, pakai Blade Armor sih udah enak banget untuk lawan Kimi. Tapi top lane. Sudah mulai terlihat kali ini The Wave the Dragon langsung komit menuju ke arah seorang Xbox dari Shine. Bakal ditandang tapi Tectonic Charge backup ada dilakukan. Dan Leonardo menunjukkan bagaimana kelasnya dia menggunakan Uranus. Timing yang perfect dari Widi tadi. Wave the Dragon yang ditunggu banget sampai Viraganya pecah terlebih dahulu. Tapi lihat Arkar. Wah, ini udah mulai mencari lagi ya. Menghantui keberadaan seorang Chin kali ini. Wow, Mighty Swing dan bahkan Chinnya hilang di tangan dari Kaungsat. Dan Retribution yang membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari tim Myanmar. Aranda masih berjuang sekuat tenaga. Flicker dikeluarkan tapi sayangnya Aranda kali ini bakal dikejar-kejar oleh 4 pemain dari Myanmar. Dan Aranda hilang di tangan dari Yehtet. Yang begitu saja menjadi momentum untuk Myanmar kembali mendapatkan keunggulan. Tapi kayak misah-misah gitu ya Widinya. Gak komit, Leonardo-nya juga gak datang. Tapi ya mungkin paling penting tadi dari Chin. Yang dia gak expect Hildanya gak pakai pukul apapun. Langsung Power of Wildness. Kan biasa kan dipukulin dulu sampai stacknya full kan. Ya 1, 2 baru ulti. Ini enggak langsung dipek. Belum lagi lihat dari Yehtetnya juga langsung ke-follow kan. Jadi Ton Roche masuk ke tengah walaupun gak ada stack dari Pangcer ya damage-nya tetap akan cukup. Karena yang sekaratin dia banyak banget tadi ada 2 orang. Sekarang kondisinya memang gak dapetin turtle. Goldnya juga lumayan ketinggalan cuman gak jauh. Mepet-mepet terus. Karena jual beli terus kan dari tadi kan back and forth. Ada trade yang terjadi. Tapi turtle-nya berarti 2 kali ya buat Myanmar. Yes. Itu lumayan banget pastinya buat mereka nge-boost lagi dari segi objektif kontrol yang bisa dimiliki. Sementara ya dengan adanya kekuatan dari poros mid lane untuk Myanmar. Adanya Grok dan juga Kim. Ini ngebuat dari Widi juga agak susah sih buat nguasain River. Iya ini bunyokin aja ya Leonardo nih ya. Tapi ya dia bakal penuh lagi sih. Capek ya. Even itu pakai glowing ya. Kalau ditinggal ya dia penuh lagi tetap. Sementara ngelihat dari posisinya kedua jungle, Lancelot harusnya bakal join lebih dulu. Tectonic Charge kali ini Aranda terkenal lagi dengan Retraction Pulse tapi tidak ada damage yang cukup juga untuk menggapai keberadaan seorang Aranda. 4 pemain dari Indonesia memilih untuk mundur dan top lane-nya yang udah tadi didorong sama Leonardo hancur. Ya, Uranus loh. Ya karena emang gak ada yang ngejaga juga. Sekarang gak ada tech charge. Di sisi lain dari Xbox-nya juga bakal ditempel. Walaupun gak bisa dipercayain tenaga armornya keras banget sih memang.
Akhirnya dia balik lagi ke tengah dan akan teamfight mungkin di turtle nanti. Yap, dan hati-hati loh, ini damage dari Kaungsat udah lumayan sakit tadi. Satu kali Tonros, Yehezkiel udah lumayan bonyok. Tapi kali ini 4 pemain dari Myanmar sudah mulai mencari lagi informasi. Mobilize effect menuju ke seorang Leonardo. Tertangkap lagi tapi Chin berhasil untuk membuat dari turtle jatuh ke tangan Indonesia. Dan bahkan membawa pulang oleh tambahan yaitu nyawa dari sang jungler Kaungsat. Yang kembali kali ini menjadi keuntungan untuk Indonesia. Pas banget tadi ya. Langsung di flicker tarik sama Aranda. Ditabrak pakai turtle ship juga. Dan langsung mengejar ulti. Malah unggul. Ini Leonardo juga dia susah banget sih buat ditumbangin ya. Yes. Capek banget pukulin Uranus. Dia akan kekurangan damage banget dan Arkan. Oh, Arkan sendirian di depan. Dan tidak berhasil untuk selamat. Tectonic Charge untuk kabur. Tidak ada Viraga Armor kali ini. Crimson Beacon untuk ofensif ke arah depan. Lantern Flare-nya connect kali ini dengan ada stack yang full juga. 4 pemain dari Myanmar diporak-porandakan. Hanya misalkan Kaungsat sendirian dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Selain merelakan adanya purple buff yang berhasil untuk dicuri oleh Indonesia. Itu dia dari segi item Aran. Dia sebenarnya udah jadi War Axe. Makanya dia sustain banget tadi di depan. Cuma nggak sekeras itu harusnya. Dia punya kalkulasi yang matang banget pastinya dengan Ruby gameplay yang hampir terbilang perfect. Sementara untuk anti regen udah ada ya. Ada di Kimi-nya. Dari Minconnya udah jadi. Untuk Hilda, gue pikir dia bakal full damage loh. Seenggaknya 2 damage. Ternyata enggak. Furia Meraja. Dan langsung menuju ke arah anti-kiras nampaknya. Oke, Tectonic Charge, Aranda bakal coba untuk menjadi target berikutnya. Ammo Vandal dan continuous damage. Begitupun last hit yang begitu manis dari Kaungsat berhasil membuat dari Aranda akhirnya berhasil untuk didapatkan poin killnya. Itu dia. Brute Force udah jadi. 2 item berarti ya. Udah lumayan enak. Dari X-Borg-nya juga. Tapi untuk punishment-nya Widih. Kayaknya udah boleh sih main curik-curik satu gitu kan. Selama masih ada Chin, kayaknya damage-nya udah mulai cukup. Ada Chin lah ya. Ini apa namanya, terms and condition dari Isun Chin udah lumayan terpenuhi loh, 314. Ya. Lumayan banget pasti untuk jadi modal utama, dia bisa dapetin farming tambahan. Dan kali ini sudah ada Brute Force juga untuk Kaungsatnya. Agak lumayan harus diperhatikan nih ya. Dia bakal lebih leluasa lagi buat ini nantinya. Web flicker. Tertrigger. Informasi yang bagus banget pastinya. Karena Lord juga muncul, jadi setupnya bisa ke arah Lord. Jadi Leonardo ditembakin Kimi sambil dibakar explode, bocor juga ya. Bocornya lumayan tuh ya, udah lumayan ada damage yang masuk juga. Dan kali ini dengan adanya Lord sudah mulai terlihat ada setup yang dilakukan oleh keduanya. Di reset dulu, ditarik ulur lagi. Tapi 4 pemain dari Myanmar, mereka gak mau tinggal diam, mereka bakal tetap coba untuk menguasai vision di area Lordnya. Widih juga masih nungguin momen nih untuk melakukan flanking nantinya. Landing atas juga kayak ya terbilang lumayan seimbang. Action push. Sama Venet connect ke arah 2, tapi sayangnya nggak ada mobil dan Leonardo babak belur ternyata Latin saat tidak Tectonic Charge memisahkan dari teamfight dari Indonesia. Widih sudah mulai masuk, tapi Yehetet yang harus juga meregang nyawa 1 untuk 1. The Wild Dragon terlihat, tapi masalahnya itu Arkar yang ditendang. Arkar terlalu kuat tapi double kill. Chin hadir kembali terus ke arah depan dan bahkan kamu saya menghilangkan triple kill dan bahkan Maniac diamankan oleh Chin membuat dari Myanmar terwipe out. Itu dia. Maniac akhirnya kembali terbuka ya. Bukan hanya di match pertamanya Indonesia. Mereka sudah sampai di power spike-nya. Dan balik lagi. Ngeliat dari Sansin Snowball yang sudah menjadi sampai di item ketiga. Cooldown yang cepat membuat akhirnya Lord bisa didapatkan secara free. Mahal banget sih ini. Mahal. Ini membuktikan bahwa ini pro player. Inilah atlet. Harus profesional. Harus profesional. Mereka main dari match 1, match 2 dan sekarang match 3 tetap fokus. Ya dapetin Maniac. Sebenarnya tadi karena Leonardo juga udah ngebuang banyak sekali source-nya Ul. Iya, walaupun dia in the end tumbang ya. Iya tapi seenggaknya Dia makan banyak resource. Tectonic Charge, dia Assassin's Sanity juga. Jadi emang pas banget lah. Dia melakukan tugasnya dengan baik bisa dibilang. Sementara dengan Lord kali ini, mampukah tim Indonesia mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman Myanmar? Kalau dalam keadaan unggul, maksudnya unggul dari segi quantity juga ya, sama ya, misalkan equal. Myanmar kan masih oke, cukup kuat sih. Ada Kimi, ada X-Borg. Harusnya defensifnya lumayan enak. Iya, harus culik dulu gak sih nih? Tapi lihat flickernya dulu nih. Yes, masih bisa. Oh, Traction Fall terlihat kali ini. Sudah mulai ada Lord yang memasuki ke area pekarangan dari base turret di arah tengah. Wild Dragon masih coba untuk ditahan oleh Widih. Masih belum ada inisiasi. Tapi Tectonic Charge kali ini ditabrak kembali dengan Mighty Swing. Dan bahkan Arandanya meregang nyawa di tangan dari Minko.
Mincon. Dan terlihat bagaimana Dwayne the Dragon mengincar memang ke arah Kaungsa, tapi gak ada follow up damage lagi. Immortal pecah, dikejar oleh Jin. Dan masih bisa dihindari dengan cukup baik, dan bahkan Jin berhasil untuk mundur. Untungnya hampir saja dia bisa ditumbangkan atas damage yang disumbangkan oleh seorang Mincon. Tapi seenggaknya mid-nya berhasil dihancurin. Di atas juga inner turret-nya hilang. Jadi ini Lord yang sangat menguntungkan untuk tim Indonesia. Perbedaan gold mulai menjauh. Sekarang di angka 6.000 gold. Ini jadi modal awal yang bagus untuk mereka sebetulnya. Jisanshin dengan full cooldown ternyata 40%. Satu kali trashless. Dia pemain pasif. Rain sekali, pedang sekali, dia langsung trashless lagi nih. Udah cukup banget pasti. Ada Malefic juga gitu kan. Make sure damage-nya nggak bakal kurang nih untuk makan depan. Let's say dari Yestat lah, dari Grok yang memang dia punya item defense itu pasti bisa dibocorin. Ini udah punya Endless sekarang ya. Keras banget. Modal utama Leonardo juga strong banget nih. Udah punya Oracle, udah Dominance. Dan capek banget gak sih nih kamu set mukulin Leonardo. Tapi hati-hati, ini adalah pancingan. Karena Widhi sudah hadir untuk bisa membuat tadi Dwayne the Dragon langsung komit dengan seorang Yehetan. Godlike diamankan oleh Jin. 4 pemain tersisa dari Myanmar, tapi Arkarnya juga terjebak sendirian. Gak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyerahkan nyawanya ke tangan Jin. Double kill dikantongi, Crimson Bacon mengejar lagi ke arah depan. Masih ada anti-grive untuk kabur saja. Tapi Last Insanity defensif terpaksa harus dikeluarkan pula oleh Shine untuk kabur. Itu juga Purify juga kebuka tadi dari Mincon, dan sekarang Minion akan dikawal untuk end game. Mereka mau end the game kah? Tapi masalahnya masih ada Fire Missile, masih ada Kimi juga untuk bisa memberikan clear powernya, sehingga upaya tadi ya cuman iseng aja kayaknya. Tapi soalnya mereka mau nunggu Lord harusnya. Aranda ada miss tadi. Dari flicker sama Vendetta nggak kena, makanya dia langsung mundur juga. Tapi itu memang ketika skill nggak kena, mundur dulu, jangan maju lagi. Pakai apa majunya? Skillnya udah nggak ada kan? Yap. Sementara untuk Lord harusnya bakal dikontes karena udah mulai datang nih pasukan dari Myanmar. Iya, jangan lupa kan ini adalah Flying Cloud ya. Oke, Arandanya udah babak belur kali ini. Masih ada Don Ranul King, tapi masalahnya dengan Last Insanity yang diledakkan, Arandanya tumbang. Dari arah belakang free hit yang dilakukan oleh Mincon ini cukup berbahaya. Dan Tectonic Charge connect langsung ke arah 2 dan shutdown. Didapatkan oleh Yehetan, akhirnya hilang dari Jin. Tapi The Wave the Dragon mencoba untuk mempanis kepada Nasir Kaungset, tapi masih punya function untuk menuju ke arah belakang. Dan ternyata Lancelot dari Kaungset masih selamat tanpa ada pertukaran nyawa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Ya tiba-tiba aja semua dibalikin. Myanmar, mereka tahu nih satu persatu yang maju dari tim Indonesia bisa dipanis. Leonardo memang coba untuk zoning, tapi yang coba di zoning tadi X-Board yang sekarat. Kayaknya masih bisa kabur juga. Kiminya mulai bebas dari Mincon. Sekarang ngebuka Lord di setup oleh Myanmar. Oh, ini mau coba makan dulu Leonardo-nya sih. Leonardo yang dari tadi coba untuk nempelin ke arah Kaungsat. Bakal coba untuk dicicilin lagi, terkena Power Fatness. Tapi lihat bagaimana strongnya Uranus di tangan Leonardo. Ya Lordnya harusnya gak jadi sih. Karena Jin udah datang lagi. Dia udah ready lagi. Setup akan dilakukan kembali oleh Indonesia. Blade of Despair udah jadi. Atasnya mulai kedorong juga. Dan tinggal nunggu nih, atasnya mau di defense atau enggak. Kalau enggak, iya nanti akan nge-push secara sendirinya. Dan Lord langsung di setup. Gak ragu ternyata dari Indonesia. Waduh, ini udah Holy Crystal juga lagi dari Mincon. Tapi Leonardo kembali akan mencari formasi. Tectonic Charge Commit menuju ke arah seorang Aranda. Terangkat sudah dengan Lantern Flare. 1-1 kali ini terjadi. Mortal pecah dari Widhi. Tapi lihat Kaungsat menyelinap dari arah belakang. Mencoba untuk melakukan targeting. Dan Jin mengejar ke arah seorang Mincon. Double kill diamankan juga. Dan Arkar kembali akan dikejar lagi. Dan akhirnya kali ini total 3 pemain dari Myanmar berhasil untuk dihilangkan. Lagi-lagi Leonardo mengejar sampai belakang. Iya, zoning ya. Fokus targeting. Dan bukan hanya itu, sekarang Lord terbilang akan bebas didapatkan. Leonardo lagi-lagi di depan. Belum ada yang bisa kapan, sakit juga tapi nih. Dari Lancelotnya. Wah, Kangsat. Wah, ini bakal coba untuk mainin basic attack-nya ya. Pakai Endless Battle coba yang diaktifkan juga, tapi ya skill. Buang flicker. Buang flicker tadi. Ini jangan sampai nih tiba-tiba ada shutdown yang mungkin nanti bakal membuat power dari pushnya Indonesia jadi berkurang. Mereka harus sadar sekarang damage dari Kangsat tadi itu udah bisa nembusin ke Leonardo loh. Jadi apa kabar? Yes. Ya dari tadi juga soalnya Myanmar makan Arannya terus loh. Iya, dia ngelihat memang Aran ada momennya gitu kan. Makanya kayak item terbaik untuk Aran sekarang ya Immortal. Biar dia nggak di burst juga. Guardian Helmet bukan dari Widhi.
Dia sustain banget dan Lord mulai dikawal. Kali ini Trilane push dilakukan dengan rapi oleh Indonesia. Oke, ini dia upaya Trilane push untuk Indonesia. Phantom Execution terpaksa dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu. Base turret satu persatu telah mulai coba untuk dihancurkan oleh Indonesia. Lord masih berdiri dengan cukup gagah. Tectonic Charge berhasil dihindari dengan cukup baik. Restless yang on point dari Chen. Tapi Mighty Swing cukup mengganggu. Lord masih coba untuk dipertahankan oleh Indonesia. Tapi sayangnya clear. Sempat dilakukan oleh Myanmar. Dan Leonardo pun harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Masih berlanjut nampaknya. Kangsat mencari ke arah Aranda. Hampir tadi bisa tumbangkan. Dan satu best start saja sepertinya yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Indonesia. Myanmar defense yang begitu baik. Mereka punya Kimi. Mereka punya X-Borg. Dan jangan lupa Lancelot yang siap untuk menerkam siapapun yang offset ataupun bisa ditumbangkan. Walaupun tadi Jin react restlessnya bagus ya. Pas dia kena tabrak dia masih bisa kabur tuh. Cuman sekarang secara item udah mulai saling mengejar juga sih. Terutama untuk Myanmar yang dalam losing condition sekarang. 6.000 perbedaan ini pelan-pelan udah mulai menyamakan. Karena seiring berjalannya waktu. Makanya 3 immortal ya. Waduh. Ini udah terasa juga sebenarnya di sisi lain. Penguasaan terhadap jungle itu masih dipegang oleh Indonesia. Action Pulse. Skill. Iya, itu men-trigger ke arah Crimson Baconnya juga ya. Tapi Chin ini juga damage-nya gak main-main ya. Dia udah punya Blade of Despair kali kan sebagai pilihan item terakhirnya. Itu dia. Sakitnya sebenarnya cukup banget enggak? Tapi kalau terus-terusan ditahan, ya nggak kuat juga. Leonardo juga harus sadar kalau saat ini dia continuous damage. Dan jangan sampai nih, semakin late game, mereka akan semakin susah nangkap Kimi tau. Iya ya, walaupun sebenarnya juga ya Yi Sun Shin semakin late game juga akan punya power ya. Benar. Cuman ini Xbox juga bakal PR soalnya. Itu dia Immortal tadi cooldown dan oke, dia main Hunter Sword. Iya, mau nyari pasifnya ya. Dia makan depan sini. Leonardo yang bakal dimakan. Ya dia benar-benar nyari pasif dari DHS itu sendiri. Ya makan depan terutama Leonardo soalnya dari tadi susah ya. Lama banget dia bisa bertahan. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa kayak tadi lagi sih. Ngelihat dari Lancelot, lihat dari Kimi, dua-duanya tuh bisa ngedeliver damage yang sakit banget. Sekarang Lord Evolve ya sudah kembali ke Lane of Down. Harusnya mereka setting landing jauhnya dulu biar lebih enak nanti udah ngedorong terus. Lancelotnya udah muncul di bawah dan kelihatan dari Chin masih buff dulu, dia nggak mau buru-buru juga untuk set up ke arah Lordnya. Bawahnya akan kalah sih menurut gua karena Super Minion kan ada di Indonesia ya. Jadi pressure-nya sekarang dipegang sama Indonesia. Yap, lane yang berseberangan ya lagi diunggulin juga. Dan harusnya ini masih harus ditahan gak sih sama Myanmar? Tapi Leonardo nya nih gangguin banget, dia ngedistract. Sampai akhirnya ngebuat dari Minconnya juga mundur. Kali ini dengan Lord yang sudah muncul, Lord Evolve ini akan menjadi perebutan dari keduanya. Sama-sama dengan 4 versus 4, tapi lihat bagaimana YSGL kali ini udah mulai coba untuk dikomit. Masih bisa kabur dengan Crimson Bacon aja, bahkan flickernya juga masih cukup tenang untuk tidak dikeluarkan. Oh lihat Mincon, gak dikasih maju sama sekali oleh Leonardo. Dia ngezoning habis-habisan dan akhirnya memilih untuk defense bawah sehingga 4 lawan 5. Arkar sudah mulai terangkat kembali, tapi Tectonic Charge memberikan inisiasi balasan yang dilakukan oleh Yehetet kali ini. Phantom Execution, Chin HP-nya sudah tidak banyak. Ini cukup berbahaya dan akhirnya Chin memilih untuk mundur terlebih dahulu dan damage-nya ini udah mulai gak main-main, membuat dari Leonardo harus lebih aware lagi. Sakit banget dan kembali harus recall terlebih dahulu beberapa player dari Indonesia. Setup dari Lord sekarang dilakukan juga oleh Myanmar. Vision memang masih ada Widi bersama dengan Yeskiel, dia ada di depan. Ada Chin juga sebagai eksekutornya. Tapi di belakang udah mulai terlihat kali ini Leonardo bakal coba untuk dimakan terlebih dahulu kan. Dikejar begitu saja, Leonardo masih punya Immortal yang baru saja dia beli. Akankah berganti item lagi Leonardo? Rose Gold Meteor. Pergantian item yang cukup cepat, tapi Leonardo tidak akan dikasih pulang dengan begitu saja. Tapi di sisi lain Lord sudah berhasil diamankan oleh Indonesia. Pertukaran Leonardo tukar Lord. Sementara Aranda masih kejar flicker. Terbuka tadi dari Shine. Sementara di sisi lain Chin masih seger, masih siap motivate lanjutan. Lord muncul, tapi respon time dari Leonardo kayaknya gak cukup deh. Jadi gak bisa kawal 5-5-nya ya. Iya. Oke, walaupun ya 30 detik masih lama. Walaupun Fight Cloud, tapi harusnya gak sempat. Soalnya ini Lord Evolve. Cepat dan udah maju sekarang. Tapi kalau kalah jumlah agak susah sebenarnya Ul. Apalagi landingnya sekarang Chin muncul di atas. Berarti hanya 3 in total nih. Dia kan ngedorong di mid lane. Oke, mereka gak mau utilize Lordnya secara maksimal. Karena ini Lord Evolve sayang banget pastinya. Tapi ya dengan keadaan yang lagi kalah jumlah kayaknya agak sedikit berat. Apalagi high ground defense dari Myanmar ini strong banget loh. Kimi sama X-Board. Gak bisa ternyata ya, akan dicoba ulang. Sekarang kondisi gold udah gak terlalu berpengaruh sih. Udah sama dari keduanya, itemnya udah hampir full.
mungkin udah full. Dan ngelihat dari Indonesia juga power spike-nya mereka tuh sebenarnya cuma ada di Samsung ya. Ruby dan juga Uranus dia bisa maju ke depan dan ngezoning. Tapi sampai sekarang gua ngerasa bisa dimakan. Ya, tadi kita kelihatan juga kan ketika Kaungsatnya komit ke Uranus, ketika dari Minkone juga nembakin. Soalnya dia kan ada di hash juga, makanya dia bisa lah untuk makan dari Leonardo. Ya seiring berjalannya waktu juga kan kayak damage-nya dari Myanmar udah mulai cukup gitu. Itu dia, nggak ada Immortal menjadi salah satu poin penting sekarang. Blade Armor, ya biar dia nggak bonyok banget lah sama Kimi ya. Dia bisa ngelawan balik lah, seenggaknya ada damage return yang bakal diterima sama Minkon. Tapi gimana dengan Lancelot nih? Gimana dengan Axborg? Axborg true damage. Kayaknya udah nggak boleh sih, udah masuk di menit segini tuh nggak boleh tukar nyawa Gak boleh tukar nyawa sama Lord, gak bisa ngapa-ngapain juga sama. Akhirnya gak bisa utilize Lordnya ya. Iya, apalagi respawn time lebih lama. Iya, ini udah 50 detik nih harusnya. Lebih. Mungkin ada yang udah semenit. Di 22 menit ini game terpanjang sejauh ini ya di hari ini. Di hari ini selama kita lihat streamnya. Betul, kalau yang off stream di kita mungkin ada, nggak tahu. Tapi ntar kita lihat aja. Dari laning sebenarnya memang menguntungkan loh untuk Indonesia karena bawahnya kan yang ngedorong. Super Minion di bawah otomatis akan membantu. Tapi Kimi ya tipikal yang cepat clearnya. Jadi siapa yang harus defense cobaannya menurut gue Kimi. Dan dari Indonesia mereka harus waspada juga sih untuk bagaimana Grok ini bisa jadi counter initiate yang mematikan. Single target lock soalnya dari Widi. Kalau dibalikin kena tectonic charge dengan area of impact yang lebih gede kan itu bakal bahaya. Oh, bawahnya dimakan. Oke, bawahnya udah mulai coba untuk terlihat bagaimana kali ini ada satu immortal yang sudah mulai dipecahkan. Tapi di sisi lain, Leonardo-nya tumbang pergantian item tapi Minkon tidak lagi bisa bertahan. Satu tukar satu, Lordnya juga jadinya di reset lagi nggak terlalu terburu-buru. Satu tukar satu cuma Leonardo tukar Kimi Satu-satunya sumber magical damage yang dimiliki oleh Myanmar. Ini bagus sih sebenarnya pertukaran kayak gini, ditarik lagi. Oke, udah nggak ada Viraga Armor, Immortalnya sudah mulai berhasil untuk dipecahkan dan kali ini bakal coba untuk dimakan satu persatu dengan ada Winter Crown. Akan keselamat dari seorang Export, bakal dikejar lagi tapi ya skillnya tershutdown di tangan dari Kaungsat. Team fighting dari berhenti dan tectonic charge membuat dari Chin kali ini harus mengurungkan niatnya dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oh no, Kaungsat ini Lancelot yang akan terus mengejar nampaknya. Mid yang ada banyak sekali minion ini harus diurus. Akhirnya sudah ada yang pulang juga tadi. Shine dia langsung pakai Winter di waktu yang tepat banget sih. Dan bukan cuma Winter, dia ganti Cross Gold juga tadi. Makanya Exborgnya nggak tumbang. Sementara untuk setup Karalord kayaknya nggak bagus juga. Mereka kalah jumlah. Leonardo belum kembali. Yeskiel juga masih lama dari respawn time-nya. Harus reset lagi sih Indonesia, mereka terbawa tempo. Yap, wah ini panjang banget ya. 24 menit. Benar-benar tarik ulur yang terjadi. Karena kesempatan tersisa hanya di match ini saja. Dan Widi sudah mulai maju dengan Jet Kundo. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Menahan nantinya untuk The Wave The Dragon. Bisa on point. Terutama menuju ke arah Kaungsat agar tidak punya power retribution-nya nih ke area dari Lord. Kayaknya udah harus target banget sih. Dia gak boleh sembarangan dan kondisinya 4 lawan 5 sekarang lebih untung dari Myanmar bahkan. Lordnya akan dikomit. Oh, dengan adanya Flying Cloud kali ini coba untuk join the fight dengan begitu cepat. Lordnya gak di-reset begitu saja dan masuk lagi pada execution dan bahkan kali ini dengan adanya Chin. Retribution dengan membuat dari Lord pun jatuh ke tanah dari Indonesia. Team fight tidak coba untuk diurungkan oleh keduanya dan justru mega kill berhasil untuk diamankan oleh Chin. Dan kali ini satu Lord Evolve akan menjadi daya dobrak tambahan lagi karena Myanmar hanya menyisakan 4 pemain saja. Langsung ganti Mortal. Dua-duanya Chin dan Yeskiel kali ini Indonesia. Mereka akan sangat-sangat siap untuk melakukan endgame dengan mengawal Lord Evolve yang ada di mid lane. Let's see defensif dari Myanmar. Mampukah mereka bertahan? Harusnya susah ya untuk bertahan dari Myanmar karena The Wave The Dragon kembali mengudara menuju ke arah sosok dari Shine. Lord Evolve yang sudah mulai masuk. DPS tambahan yang coba untuk dimaksimalkan oleh Indonesia dan sekarang fokus menuju ke arah PC dan game yang pertama milik Indonesia.